Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMK Negeri 30 Jakarta. Dan di sini sekolah mengadakan sebenarnya semacam sosialisasi ya terkait dengan upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan di satuan pendidikan. Tentu ini hal yang patut kita apresiasi. Nah, seperti apa seminarnya? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagaimana subscribe? Segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Endang, Kepala SMK Negeri 30 Jakarta, juga para Dewan Guru serta anak-anakku sekalian ya. Terima kasih saya aturkan atas undangan ini ya. Kami KPAI memang bersama Kemendikbudristek terus mencoba untuk kalau Kemendikbud menyebutnya sekarang sebagai 3 dosa besar. 3 dosa besar di pendidikan itu adalah perundungan, kemudian kekerasan seksual, dan intoleransi. Nah, memang kami sedang mensosialisasi ya Permendikbud 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan, yang memang semestinya sekolah-sekolah itu menggunakan panduannya ini untuk mencegah maupun menanggulangi. Mencegah itu kalau belum terjadi, menanggulangi ketika terjadi. Nah, itu seperti apa? Kalau anak dengan anak, apa yang harus dilakukan? Kalau kemudian peristiwanya anak dengan guru atau guru dengan kepala sekolah, nah itu ada ketentuan-ketentuan yang kemudian diatur ya. Jadi tentu kalau pelaku misalnya pimpinan sekolah kan nggak mungkin diselesaikan oleh guru, sehingga penyelesaiannya kemudian dengan dinas. Nah, itu sudah ada tuh ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Permendikbud 82. Memang banyak sekali sekolah, meskipun ini tahun 2015 ketika Pak Anies jadi menteri, tapi peraturan ini banyak sekali tidak dipahami ya, baik oleh sekolah maupun oleh dinas pendidikan. Bahkan untuk berbagai kasus kekerasan yang terjadi di hampir di seluruh Indonesia, yang terjadi di sekolah, ketika kasus terjadi, kami turun tuh pasti tanya, apakah paham Permendikbud atau pernah dengar? Rata-rata nggak pernah dengar gitu ya. Jadi memang ini pada sekarang sedang proses diperbaiki ya. Jadi direvisi karena beberapa definisi tentang kekerasan berbasis sara, suku, agama, dan ras serta kekerasan seksual itu di sekolah tidak jelas secara definisi, sehingga ini sedang diperbaiki oleh Kementerian Pendidikan. Nah, sekarang saya diminta untuk bicara ya Bu Kepsek terkait dengan bagaimana sih mencegah gitu ya dan menangani kekerasan di satuan pendidikan. Dannya saya akan memulai paparan ini dari kasus-kasus bahwa fakta terjadi, dan saya sudah mengupdate kasus-kasus yang terakhir. Ya, misalnya saya ingin menunjukkan bahwa kekerasan itu nyata dan ada di sekolah. Meski kadang-kadang penyelesaian atau pertengkarannya tidak berada di sekolah, tapi melibatkan anak-anak di sekolah yang sama. Saya contohkan misalnya kasus Magelang. Kasus Magelang ini anak korban usia 13 tahun, anak pelaku usia 13 tahun, dan ini terjadi gara-gara handphone. Jadi anak korban ini handphonenya dicuri oleh anak pelaku saat berada di sekolah. Karena kejadian di sekolah, anak korban lapor ke wali kelas bahwa handphonenya hilang. Lalu wali kelas memutuskan akan melakukan penggeledahan di kelas. Jadi seluruh anak disuruh masuk dulu, karena siapa tahu juga berada atau dioper ke kelas yang lain. Jadi sedang dikondisikan supaya anak-anak semua berada di dalam kelas. Ternyata anak pelaku secara diam-diam mengembalikan handphone itu kepada anak korban dan bilang bahwa anak korban ngomong aja ke wali kelas kalau handphone udah ketemu dan dia lupa narok tadi tuh. Jadi anak korban akhirnya datang ke gurunya lagi dan mengatakan sudah ketemu. Nah, selesai itu masalah.
Tapi rupanya si anak pelaku berpikir, waduh, ini anak korban tahu kalau saya nyuri. Satu saat dia bisa sampai ke yang lainnya kalau saya nyuri. Daripada yang lain tahu, maka dia merencanakan sebuah pembunuhan. Jadi dia kebetulan anak korban ini baru pindah sekolah, lalu anak korban ini nggak kebagian satu buku gitu loh yang dibagikan. Lalu mau fotokopi, anak pelaku bilang, saya punya buku itu, nanti fotokopi aja dari punya saya. Saya jemput ya, nanti kita fotokopi di langganan saya. Maka anak korban yang merasa gak ada masalah itu kemudian dijemput oleh anak pelaku dan menuju tempat fotokopi. Tapi sejak pulang sekolah dijemput itu sampai pukul 23 orang tuanya nunggu-nunggu, tuh anak gak pernah kembali. Lalu tentu kalau lapor polisi harus 24 jam, tapi warga berusaha nyari dan gak ketemu. Esok harinya ternyata di kebun kopi ada seorang warga itu menemukan mayat ditutupin daun, dan hasil visum menunjukkan anak ini dipukul dulu benda tumpul, diperkirakan batu atau kayu kepalanya. Ketika dia pingsan, anak ini kemudian ditusuk ya dengan pisau, dan dia sesungguhnya kehabisan darah pada saat itu. Jadi karena tidak ada pertolongan kan, tempatnya tersembunyi kan, nah bahkan jemputnya tuh naik motor loh. Jadi banyak orang tahu terakhir korban bersama siapa gitulah kira-kira. Tidak pernah sampai ke tempat fotokopi ya. Jadi anak ini meninggal. Kita bisa bayangkan anak sekelas umur 13 tahun tapi bisa melakukan perencanaan pembunuhan ya. Next, sudah muncul ya. Lanjut. Nah, ini yang saya ceritakan tadi ya. Jadi gegara handphone, bayangkan seorang umur 13 tuh bisa. Sebenarnya orang bisa membunuh orang lain tuh kira-kira sehat nggak secara mental? Enggak. Kalau ada orang bisa menyakiti orang lain itu dan dia itu sebenarnya punya masalah mental gitu ya. Oke, next. Nah, ini di wilayah Jakarta Selatan ya, di kafe di daerah Kemang terjadi peristiwa. Polisi ini lewat, lalu dia lihat kok ada anak perempuan 4 mengeroyok satu anak perempuan juga. Sebagai polisi tentu dia minggirin mobil dan hendak melerai. Ketika dia keluar dan hendak melerai, si empat pelaku ini buru-buru naik ke mobil mereka sendiri, lalu mereka meninggalkan lokasi dan dihalangi oleh polisi, tapi polisinya ditabrak gitu pakai mobil ini. Dan polisi kemudian menolong korban, dan dari korban kan pasti tahu siapa yang ngeroyok dia kan. Dan ternyata ini problemnya cuma gara-gara asmara saja. Jadi rebutan cowok gitu ya. Cowoknya satu sekolah, anak pelaku dari 4, tiga itu adalah satu sekolah, satunya enggak. Lalu anak korban juga satu sekolah dengan anak pelaku. Jadi bayangkan bisa terjadi, terus sekolah gimana dong? Kan ini terjadinya di luar, jam 3 pagi lagi nih kejadian. Nah tetap saja ini melibatkan murid-murid Bapak Ibu gitu kan, kalau itu terjadi pada sekolah ini misalnya. Nah tapi kejadiannya di luar, ya tetap kita harus punya treatment untuk menyelesaikan, karena semuanya sampai si cowok yang diperebutkan satu sekolah masalahnya gitu ya. Oke, lanjut. Karena ramah anak itu sebenarnya bukan anaknya ramah-ramah atau khusus untuk anak, bukan, tapi bahwa sekolah ini nyaman untuk semua, termasuk para guru. Sekolah ramah aman itu kan termasuk aman dari bencana. Sekolah ramah anak itu misalnya temboknya ini udah tua dan bisa jadi nih atapnya runtuh lagi belajar. Nah, ya tentu nggak ramah anak sekaligus nggak ramah pendidik itu. Nah kalau lagi rubuh pada saat jam belajar gimana? Peristiwa MTS 19 yang temboknya roboh, saya itu pernah kesana, itu sekolah pinggir sungai kan. Yang harusnya dilakukan pada saat hujan lebat apa? Ini udah hujan lebat, sekolah ini tuh lebih rendah dari jalanan.
Jadi kalau hujan lebat, maka yang harus dilakukan apa? Pertama, SOP-nya adalah lari ke tempat yang tinggi. Jadi semua anak nggak boleh ada di lapangan, nggak boleh ada di lantai 1, semua naik ke lantai 2 dan 3. Menunggu evakuasi. Telepon damkar, telepon itu, karena deras sekali. Dan waktu itu hujan petir, nggak mungkin juga dijemput. Tapi bagi orang tua yang udah jemput, ya tentu boleh keluar. Dengan cara apa? Ya tadi, tidak sendirian dilepas anak itu. Gimana kalau hanyut dan lain-lain. Nah disinilah ada kekeliruan sekolah. Udah bel pulang, ya udah nunggu reda. Tapi anak-anak berlari-larian di halaman dibiarkan. Bermain di pinggir itu kan di pojok. Itu letaknya sebenarnya di pojok. Tembok itu rubuh. Persis di dekat situ ada 4 anak. 3 anak meninggal di tempat, 1 lagi itu kemudian masuk rumah sakit, dan yang tertiban adalah kaki, sehingga remuk di beberapa tulang ya, yang kemudian nggak tahu itu apakah mungkin dipasang pen atau malah kemudian udah nggak mungkin lagi diselamatkan. Nah kan menimbulkan kecelakaan semacam itu. SOP-nya harusnya kalau banjir, hujan, naik ke lantai yang lebih tinggi. Kalau gempa, turun justru keluar ruangan, kan gitu. Nah itu juga bentuk sekolah ramah anak, di mana ada SOP ketika bencana. Nah perundungan, kan bully ini perundungan ya anak-anak ya. Perundungan itu adalah satu perbuatan yang pasti nggak nyenengin. Dia bisa secara fisik, bisa secara verbal, bisa secara sosial, dan bahkan di dunia maya, dan membuat kita itu nggak nyaman. Bisa dilakukan seseorang atau sekelompok orang. Ada yang pernah melihat orang dibully? Pernah. Kayak apa tuh? Coba siapa yang pernah? Seperti apa? Ayo maju. Atau malah kamu jadi korban? Atau kamu menjadi pelaku? Ayo siapa yang mau maju? Ceritain. Kayak apa? Ayo. Siapa yang berani? Ayo sini. Kamu mau maju? Ya. Share. Nih. Siapa nama kamu? Nama saya Mutiara. Mutiara. Tepuk tangan dulu untuk Mutiara nih. Oke. Mutiara, menurut kamu perundungan tuh apa sih? Mungkin kekerasan terhadap pelaku atau korban. Kekerasan terhadap korban. Ini agak dimajuin ya. Kekerasan terhadap korban gitu. Kamu pernah melihat orang dibully? Pernah, bahkan saya juga. Oh, kamu juga jadi korban. Gimana itu ceritanya? Itu udah SD, jadi saya ke kantin. Lalu dia tiba-tiba kayak mungkin iri dengan saya, lalu dia melempar. Saya memegang mie, lalu dia melempar mie saya, terus saya ditampar. Ya. Mie-nya jatuh. Pada saat dia lempar, mie kamu tumpah atau gimana? Tumpah. Oke, terus? Dan itu saya mungkin nggak bisa. Agak deketan, biar temennya. Ya, mungkin itu nggak bisa lupa gitu ya. Nggak pernah bisa lupa sampai sekarang. Pada peristiwanya waktu SD ya. Iya. Pelakunya perempuan atau perempuan juga. Kamu selama ini sebenarnya punya masalah sama dia atau enggak? Tidak, kayak biasa aja. Kenapa dia tiba-tiba gituin saya? Oke. Dan itu banyak orang yang ngelihat pada saat itu? Mungkin tidak ya, soalnya jam istirahat pas sudah mau masuk. Jadi tidak banyak yang lihat ya. Dan saat itu selain bingung, kamu merasa bingung, terus apa yang kamu lakukan? Saya bilang ke mama saya, ini ada kakak kelas yang gak tahu tiba-tiba sikapnya seperti itu. Oke. Terus ke orang tua ngomongnya? Iya. Terus orang tua kamu bilang apa? Coba besok maksudnya adu ke kepala sekolah gitu. Oh, kepala sekolah. Kamu lakukan nggak? Lakukan. Lalu diselesaikan nggak? Selesaikan kayak minta maaf gitu. Oke. Tapi dia ngulang lagi nggak kemudian? Enggak. Berarti kamu berani speak up saat itu ya? Berani berbicara ya? Setelah SMP, SMK, kamu pernah mengalami lagi? Tidak. Enggak. Tapi kamu pernah lihat orang dibully? Pernah. Pernah. Gimana ngelihatnya? Maksudnya kayak secara nggak sengaja atau tidak sengaja dia seperti takol kepalanya atau kata-katain. Iya, itu sering. Kalau kamu ngelihat orang dibully seperti itu, apa yang kamu lakukan? Mungkin kayak negur dia buat
ngapain sih ngelakuin hal kayak gitu? Jangan lakuin gitu ya. Dan itu terjadi juga sampai kamu SMK atau enggak? Enggak sih, mungkin Enggak, waktu SMP. SD Jadi, SD aja ya. Itu pernah terjadi dan sampai hari ini kamu nggak lupa ya atas peristiwa itu dan rasa sakit saat itu dilakukan meskipun sudah ada permintaan maaf ya. Oke, terima kasih ya Mutiara. Beri aplaus ya untuk Mutiara. Oke, ada lagi yang mau maju? Oke, ayo sini. Oke, siapa namanya nih? Oh, Zaki. Oke, Zaki, sini Zaki. Beri aplaus dulu dong untuk Zaki. Oke. Gimana Zaki? Kamu mau cerita apa nih? Menjadi korban atau menjadi saksi? Korban sih ya gitu. Korban. Gimana ceritanya? Jadi tuh saya dari kecil kan emang lebih sering tuh main sama anak perempuan ya, karena di lingkungan saya tuh lebih banyak anak perempuan daripada anak laki-lakinya. Oh, oke. Mau nggak mau ya, Nah, jadi iya. mainnya anak perempuan. Terus, Oke. Dari SD kelas 4 mungkin ya, saya tuh sering dikatain kayak bencong, banci, bla 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 gitu. Oleh teman-teman Iya. itu di waktu SD. Dari SD sampai sekarang pun masih Bu. Oh. Sampai tadi pagi juga masih ada yang ngatain saya kayak gitu. Oh iya? Iya. Waduh. Nah sampai terkadang tuh saya suka dibilang kayak lu gaya gini gitu. Oke. Gak apa-apa Bu. Oke, terus? Oke, jadi sebenarnya kamu menerima itu udah dari dulu ya. Kamu Iya. dianggap lebih nyaman berteman sama anak perempuan, terus dianggap lebih lembut, gitu ya. Sementara orang di masyarakat kita yang patriarki itu kira-kira laki-laki itu harus tampil maco, jantan gitu ya. Padahal belum tentu gitu ya. Dengan kelembutan kamu tidak jantan, belum tentu. Itu yang orang salah. Nah, pada saat kamu mengalami itu apa yang kamu rasakan? Ya sakit hati sih ya. Sakit hati ya. Jadi artinya udah jatuhnya bully karena dia merasa sakit hati. Karena yang nentuin bercanda anggota 3 itu korban ya. Jadi itu bercanda apa bully ya? Menurut korban apa? Kalau korbannya tersakiti, ya itu kategorinya sebagai bully. Ya. Terus waktu SD, misalnya kamu mengalami, kamu gimana cara mengatasinya? Kalau pas masih SD kan saya masih cengeng gitu ya Bu. Saya kadang lapor ke mama saya. Mama saya Nangis. dikatain tadi di sekolah gitu. Oh, terus mamahnya ngomong apa? Mamanya dia bilang ya udah kalau saya katain gitu kamu diem aja nggak usah ngebales. Habis itu mama saya ke sekolah juga bilang ke guru. Gitu. Oke, waktu SMP juga begitu. Kalau di SMP saya lebih ke ya udah bodo amat deh lu pengen ngomong apa sama gua gitu. Oh, kamu juga nggak pernah lapor ke guru Iya. BK atau wali kelas. Pas di SMK, Pas di SMK kamu jurusan apa sih? boga. Oh, boga. Terus? Pas di SMK kayak lebih apa ya, lebih berkurang cuman masih ada gitu loh. Cuma masih ada, Masih. walau sedikit dibanding waktu SD dan SMP ya. Benar. Tapi kamu merasakan itu kan tadi kamu bilang tersakiti gitu ya. Kamu pernah nggak berusaha untuk mendapatkan pertolongan bantuan misalnya secara psikologi atau kamu bisa mengatasinya sendiri sampai saat ini? Kalau dari saya sendiri sih, kalau misalnya habis dikatain gitu ya mungkin saya posisi kayak gini, mungkin dia bercanda kali ya gitu. Saya nggak terlalu ambil pikiran gitu. Terus kadang ya ngalihin pikiran dengan kegiatan yang lain aja sih Bu. Oh gitu, cari kesibukan Iya. ya, begitu caranya Iya. ya. Oke, terima kasih Jaki ya. Oke. Next, oke ya. Nah sebenarnya kalau kita mau ngomong bully atau enggak itu seperti apa, itu bisa pakai indikator ini. Pertama ya, perilakunya agresif enggak? Maksudnya agresif tuh dengan kemarahan dan kebencian. Semua lihat nggak video Rizky Bilar waktu ngelempar bola biliar ke Lesti? Nah itu yang disebut agresif. Agresif tuh penuh kemarahan, ya. Saking marahnya dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya kan, sehingga terpeleset. Nah itu pun dengan teman-teman yang bully, kita bisa lihat kalau dia dengan benci, dengan marah, dengan itu agresivitasnya kelihatan. Orang yang agresif tuh biasanya orang yang reaktif ya, spontan, kalau marah tuh langsung temperamen gitu loh. Ya itu akan kelihatan ya.
Jadi kalau guru melakukan itu pun juga sama, guru kan manusia ya, bukan malaikat, kita juga bisa salah gitu. Tapi tadi, dan kita manusia yang bisa saja kita bahagia, kemudian kita punya masalah gitu kan. Nah pada titik kita punya masalah, mungkin ya muncul tuh agresivitas kita muncul, mungkin aja gitu ya. Kemudian yang kedua, tapi kalau temen ya, sesama temen, agresivitas itu agresif atau tidak kelihatan dari kalau dia marahnya bisa jadi bukan karena ke kamu. Misalnya di rumah dia mengalami kekerasan gitu ya, kan nggak mungkin dia ngelawan bapak ibunya kan. Nah tapi dia terluka gitu. Nah kemarahan dia lampiaskan kepada orang lain waktu di sekolah, biasanya yang lebih lemah dari dirinya. Nah, kemudian dia bully, itu sebenarnya gitu. Jadi orang-orang pembuli itu sebenarnya manusia-manusia yang nggak bahagia, dia punya masalah gitu. Itu sebenarnya. Jadi sikapnya dia itu ada latar belakangnya. Jadi kalau kita nggak pernah nolong dia atas akar masalah yang dia alami, ya dia akan terus begitu memang gitu. Bahkan bisa lebih parah. Ketika berkeluarga pun bisa mukul anak, mukul istri gitu ya. Atau misalnya seorang perempuan, jangan dikira ya KDRT itu cuma dialami perempuan, yang dialami laki-laki juga banyak. Bagaimana sih cara kita melawan rasa takut, rasa trauma untuk speak up kepada orang yang lebih berwenang apabila kita menerima pembulian atau kita dibully baik dari guru maupun dari teman sejawat? Saya mengajar bahasa Inggris. Mohon izin bertanya, bedanya pencabulan dengan pemerkosa itu apa, Bu? Bedanya dicabuli dengan diperkosa Sekitarnya. Jadi sebenarnya kalau kita punya orang tua yang hangat, orang tua yang harmonis, orang tua yang demokratis, menghargai kita, mengoptimalkan potensi kita, itu anak kita pun tidak akan jadi pembuli. Dan kalaupun ada orang dibully, dia akan punya atensi dengan cara apa? Membangun simpati. Misalnya itu namanya upstander. Jadi dia misalnya ketika temennya itu dia nggak sanggup nih misalnya ngelawan para pembuli yang rame-rame, tapi dia akan WA korban bahwa saya ikut prihatin dengan apa yang kamu alami, mohon maaf saya tidak bisa menolong kamu, tapi saya tidak setuju dengan perlakuan itu. Kalau kamu merasa perlu teman bicara, saya siap menjadi teman bicara. Itu sebenarnya korban udah ngerasa nggak sendiri tuh. Jadi yang perlu kita banyakin sebenarnya adalah simpati dan empati kita pada para korban, bukan kemudian para pembuli yang semakin banyak karena kita ikut mengebuli gitu. Jadi kita harus hentikan pembulian itu. Nah yang kedua adalah anak, ya tadi yang saya bilang peniru ulung, ketika orang tuanya juga di media sosial kerap mencaci, kerap memaki, dia sendiri kalau salah dimaki, dia kerap kali juga dimaki di hadapan temannya misalnya. Jadi kerap kali orang tuanya sendiri memperlakukan dia dengan tidak baik. Nah kalau itu terjadi, ya anaknya akan niru. Memang anak nggak akan mungkin ngelaporin orang tua, nggak ada tuh anak ngelaporin orang tuanya ke polisi karena dia dipukulin. Tapi dia akan melampiaskan kemarahannya pada orang lain yang lebih lemah dari dirinya di sekolahan. Jadi kenapa remaja-remaja kita itu? Karena para orang tuanya nggak sehat mental. Karena para orang tuanya nggak sehat mental, anaknya jadi nggak sehat mental. Karena anak kerap menjadi korban dari orang tua yang mengalami masalah. Jadi masalah ekonomi, anak yang dimarahin, ya inilah. Misalnya gini, kamu itu katanya udah beruntung ya, misalnya ngeluh capek, anak ngeluh capek. Nah kan semua orang bisa capek. Yang justru kita lakukan ada oke, capek, rehat dulu gitu ya. Kita kemudian sama dia, tidur-tiduran, pijetin dia apa. Itu capeknya juga hilang, bukan berarti capek kan bisa capek perasaan. Jadi kalau dibilang capek lalu kita bilang begini, kamu capek cuma sekolah tinggal sekolah yang bayarin mama, makan tinggal makan, itu namanya nggak empati. Anak yang sering ngalamin begitu, ya ke orang lain juga nggak punya empati, gitu. Jadi kenapa sama remaja itu menunjukkan bahwa pengasuhan di dalam keluarga itu banyak yang memiliki masalah. Nah sebenarnya kalau di sekolah itu baik mendapat perlakuan ya, jadi kalau di rumah dia mendapat kekerasan, tapi begitu di sekolah dia mendapat keamanan, kenyamanan,
itu sebenarnya dia akan belajar yang benar yang mana. Yang repot kalau di sekolahnya juga melakukan tindakan yang sama, suka ngebully, suka mencaci anak gitu, walaupun verbal. Yang terjadi anak merasa bahwa oh ngedidik begini ya. Ketika dia jadi orang tua, dia akan melakukan tindakan yang sama. Dia akan melakukan juga ke anaknya akan ngelakuin ke cucunya, coba kapan putusnya. Makanya kenapa kemudian orang-orang yang temperamental, orang-orang yang cepat misalnya punya kemarahan yang meledak-ledak, sesungguhnya dia punya rasa sakit yang bertubi-tubi gitu. Jadi kalau mau jadi nanti nih kamu remaja, kalau kamu akan menikah, kamu sudah memilih, maka pilihlah orang yang itu tadi sehat mentalnya, bukan banyak uangnya gitu. Jadi kalau sehat mentalnya, maka itu akan membuat kita bahagia, karena hanya orang yang bahagia bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Jadi kalau para orang tua nih sehat mental, maka dia bahagia nih. Ketika dia bahagia, maka dia bisa memperlakukan orang lain atau anaknya dengan baik. Satu hal lagi ya, bahwa pertama kali dalam hidup ini yang harus dicintai itu diri kamu sendiri. Jadi mulailah mencintai diri kita. Jadi kalau kita mencintai diri kita, baru kita bisa cintain orang lain. Pertama diri kita, bukan kita mencintai mati-matian, bucin gitu ya, kepada seseorang, lalu kita dipukulin gak apa-apa, dimaki-maki gak apa-apa. Itu berarti kita tidak mencintai diri kita. Padahal diri kita kan berharga ya. Gak boleh satu orang pun menyakiti kita. Gak boleh kita berhak bahagia. Gak ada orang yang berhak. Jadi kalau kamu lagi pacaran nih, kekerasan dalam pacaran banyak loh ya. Orang selevel Andin aja ngalamin. Bayangkan pacaran itu ya, toksik itu ya. Kamu harus ngambil langkah ketika kamu pacaran. Ini menunjukkan pacarmu ini kerap melakukan kekerasan saat pacaran. Kekerasan tuh banyak ya, termasuk kekerasan ekonomi. Kalau pergi kamu doang yang bayar dan ngeluarin uang, suka pinjam uang bahkan. Itu udah tanda itu sebenarnya. Apalagi mukul ya, memaki kamu, membatasi pergaulan kamu. Kamu harus pulang pergi sama dia, nggak boleh berteman sama teman-teman lama kamu. Itu udah kekerasan. Ya, hati-hati tuh sama orang yang kayak gitu. Ingat dia bukan cinta mati kamu. Kalau dia cinta kamu, dia akan mensupport kamu, mendukung kamu, pingin kamu maju. Ya, jadi pertanyaan mengapa kerap terjadi di lingkup remaja? Ya karena tadi dicontohin sama orang tua, orang dewasa di sekitar. Yang kedua, bisa jadi ketika ngadu gurunya nggak peka. Misalnya nih ya, saya pernah nanganin kasus anak SD, dia anak ABK, dia autis. Dia karena autisnya dia dibully nih sama teman sekelas. Kelas 1 SD lo bayangin. Nah, ibunya psikolog. Lah ini sekolah swasta yang cukup mahal. Lalu si ibu ini bilang waktu anaknya ngadu, kamu mamahmu itu kalau di sekolah adalah wali kelas. Kamu lapor ya ke mamahmu itu. Karena dia ini lagi ngajarin anaknya untuk punya kekuatan mental kan. Hidup ini nggak mudah. Jadi kita tuh harus berjuang. Dia nih ngajarin, karena dia psikolog kan. Pas ngadu, didengerin sama wali kelas. Bahkan dia dielus punggungnya. Kemudian nih anaknya perempuan, wali kelasnya perempuan. Lalu ngomong begini, ya udah, kata gurunya nih ya, ya udah, kamu nggak usah main sama dia. Itu kayak tadi orang tuanya Jaki ngomong ya, nggak usah main sama dia. Terus anaknya nanya, terus saya main sama siapa? Kan itu teman sekelas ya. Kelas 1 SD masa main sama kelas 6. Nah, terus saya main sama siapa Bu Guru? Bu gurunya tersadar. Terus kata bu gurunya gini, oh ya udah, kamu sabar aja. Biar Tuhan yang membalas. Coba bayangkan bully, si ibu guru yang bisa nyelesain, ngerepotin Tuhan. Tuhan yang disuruh ngurusin, padahal dia bisa ngurusin. Nah, itu tadi nggak ada kepekaan. Jadi perlu peka terhadap anak-anak. Gurunya bisa nyelesain mana anak yang lain. Nggak boleh melakukan
Ayo kita sama-sama. Nah itu gurunya. Masa ya si psikolognya ke ruangan kelas lalu melakukan, kan nggak bisa ya. Nah satu lagi ya nak, kamu sebenarnya dimanapun kamu berada, sekolah dimanapun, bully itu akan terus ada. Bahkan nanti kamu bekerja, kamu akan ketemu juga para pembuli. Berikutnya beda pencabulan dan perkosaan ya Bu. Dalam undang-undangnya juga beda Bu. Pelecehan, pencabulan, perkosaan, perbudakan seks, itu ada Bu jenis-jenisnya. Nah jadi kalau perkosaan itu kelamin dengan kelamin bertemu Bu, disebut dengan penetrasi, itu perkosaan. Kalau pencabulan bisa saja tuh dia diraba dadanya, vaginanya, tapi tidak terjadi penetrasi, maka itu disebut dengan pencabulan. Bedanya begitu. Ya demikian ya video terkait dengan pelaksanaan seminar dan sosialisasi di SMK Negeri 30 Jakarta terkait dengan upaya sekolah ya untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan di satuan pendidikan ya. Sampai ketemu lagi ya pada video berikutnya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.